ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، alhamdulillah, alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab As-Sawarifu 'Anil Haqqi, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada poin yang ketiga, bahwa termasuk di antara penyebab berpalingnya seseorang dari kebenaran tatkala dia meyakini bahwa dialah yang benar, sementara dia berada di atas kesesatan, namun dia menganggap dirinya berada di atas kebenaran dan menganggap yang lainnya berada di atas penyimpangan dan kesesatan. Dan telah kita sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa kelompok yang pertama yang mereka terjatuh dalam keyakinan ini adalah kaum Khawarij. Mereka menyangka bahwa mereka lah yang benar, lalu menuduh para sahabat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum dan yang bersama mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpang, bahkan mereka sampai mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian kita lanjutkan masih dalam poin yang ketiga. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala aidan, dan berkata pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika da'wa katsirin min ahli al-ahwa wad-dhalal annahumul muhiqquna. Demikian pula pengakuan kebanyakan dari para pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang sesat bahwa mereka lah yang benar, mereka lah yang berjalan di atas jalan Allah, Shiratul Mustaqim, atau annahum ahlullah, atau mereka menyangka bahwa mereka adalah ahlullah, orang-orang yang berjalan bersama Allah, atau ahlut tahqiq, atau mereka menyangka bahwa mereka lah orang-orang yang termasuk bagian dari ahlut tahqiq, orang-orang yang sudah mengecek kebenaran, mereka lah yang benar. Atau awliyaullah, atau mereka menyangka bahwa mereka adalah wali-wali Allah. Hatta taqaffu hadhihi al-ma'ani 'alaihim duna ghairihi, sehingga mereka menyandarkan makna-makna ini kepada mereka, bahwa mereka lah sebagai wali Allah, mereka lah orang-orang yang benar, mereka lah orang-orang berjalan di atas jalan Allah, yang lain itu tidak. Wa yakununa fil haqiqah ila a'da'illahi aqrab, padahal mereka ini yang mengatakan mereka lah yang benar, pada hakikatnya lebih dekat kepada musuh-musuh Allah. Ya, ada kemiripan, ada persamaan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilal ibtali aqrabu minhum ila tahqiq bikatsir, dan mereka orang-orang berada di atas kebatilan itu lebih pantas daripada dikatakan sebagai ahli tahqiq, orang-orang yang telah mengecek kebenaran. Ini kaum muslimin rahimahullah juga termasuk di antara penyakit. Kalau seorang sudah merasa kamilah yang benar, yang lain itu pasti salah, tapi tanpa hujjah, tanpa burhan, tanpa bayinah. Pepatah Arab mengatakan ad-da'awa
illam tuqam 'alaiha bayyinatun abna'uha ad'iya. Pengakuan-pengakuan yang tidak dibangun di atas bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang konkret, ya. Yang kuat, abna'uha ad'iya. Maka mereka hanya menyangka saja, tidak bisa dijadikan sebagai alasan, sebagai hujjah. Ya. Ada yang mengatakan kami yang berjalan di atas kebenaran. Yang ini juga mengatakan kami yang berjalan di atas kebenaran. Yang sana juga mengatakan kami yang berjalan di atas kebenaran. Mana yang benar? Padahal kebenaran itu hanya satu. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Allah, kebenaran itu hanya satu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan. Allah Subhanahu wa taala menyebut jalan kebenaran itu dengan penyebutan tunggal. Ya. Penyebutan tunggal. Sebutkan satu, ini jalanku. Wala tattabi'us subula. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Disebutkan dalam bentuk jamak, plural. Menunjukkan bahwa jalan-jalan kesesatan itu sangat banyak. Tapi jalan kebenaran itu hanya satu. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Ibnu Mas'ud mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di hadapan kami dengan satu garis lurus. Lalu beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqiman. Ini jalan Allah lurus satu. Tsumma khatta khututan an yamini dzalikal khatti wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis-garis yang banyak sebelah kanan sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Lalu beliau mengatakan hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Yang tidak satu jalan pun melainkan di atas jalan-jalan yang menyimpang itu ada syaitan mengajak kepada manusia agar mereka masuk ke jalan-jalan tersebut. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang tersebut dalam suratul An'am. Wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jadi kebenaran itu hanya satu. Nah, ketika yang ini mengaku benar, yang ini mengaku benar, yang ini mengaku benar, tidak mungkin kita mengatakan kalian semua benar, iya kan? Tidak mungkin. Nah, pasti ada salah satu di antara mereka yang benar, yang lainnya itu yang berada di atas kebatilan. Bagaimana cara menentukan ini kebenaran? Tentu harus disertai dengan hujjah wal burhan wal bayyinah. Fattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Nah, adapun kalau sekedar mengatakan kami benar yang lain itu pasti salah, tanpa bukti, tanpa hujjah, maka mereka lebih dekat pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu kata beliau, "Fahaula lahum syabahun qawi bima dzakarahu Allah 'anil yahudi wan nasara." Mereka ini ada kemiripan yang sangat kuat dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Yahudi dan Nasara. Dalam firman-Nya dalam suratul Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara." Mereka mengatakan tak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasara. Yani orang Yahudi mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Orang Nasara mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali Nasara. Masing-masing mengakui bahwa mereka lah yang masuk surga.
Yahudi mengatakan Nasara, kamu masuk neraka. Orang Nasara juga mengatakan kepada Yahudi, kamu masuk neraka. Masing-masing mereka mengakui bahwa mereka lah penghuni surga, mereka lah yang dicintai Allah. Tilka amaniyum, tapi itu hanya angan-angan mereka saja. Itu hanya bualan, itu hanya omongan kosong yang mereka katakan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, mana buktinya? Nah, ini yang penting. Hatu burhanakum. Datangkan bukti, burhan, dalil. Apabila kalian itu termasuk orang-orang yang jujur dengan ucapan kalian. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang menjelaskan kepada kita bahwa setiap pengakuan harus disertai dengan dalil, bukti. Ya. Maka inilah yang diamalkan oleh Ahlus Sunnah. Ya. Tidak semua seorang mengatakan kami yang benar, lalu kemudian dibenarkan ucapannya. Sekian banyak, bahkan kaum Nasara, Yahudi, bahkan setiap yang punya keyakinan sendiri, mereka menyatakan kamilah yang benar. Orang Hindu, agama Hindu mengatakan kami yang benar. Orang Buddha mengatakan kamilah yang benar. Demikian pula keyakinan yang lainnya. Hatu burhanakum, datangkan bukti. Mana buktinya? Apabila kalian itu orang-orang jujur. Bala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidak seperti apa yang mereka katakan. Justru yang akan masuk ke dalam al-jannah itu, yang masuk ke dalam surga itu siapa? Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang menyerahkan wajahnya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwa muhsin, dan dia seorang yang berbuat ihsan. Senantiasa berbuat kebaikan, beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka dialah yang akan mendapatkan pahala di sisi Rabb dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka pun tak bersedih. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'. Pengakuan lagi. Orang Yahudi mengatakan, Nasara itu tak ada apa-apanya. Mereka itu batil, mereka itu sesat. Wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'. Orang Nasara sama mengatakan kepada Yahudi, Yahudi itu tak ada apa-apanya. Mereka itu di atas kesesatan. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka ini orang-orang yang membaca Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kaum Nasara telah diturunkan kitab Injil kepada mereka. Kaum Yahud telah diturunkan kepada mereka kitab Taurat. Tapi masih berselisih di antara mereka. Lah mereka juga berasal dari keturunan yang sama, Banu Israel. Sama mereka Banu Israel. Masih juga berselisih. Subhanallah. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim, begitulah orang-orang yang mereka itu tidak punya ilmu tentang apa yang mereka katakan. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah yang akan menjadi hakim di antara mereka pada hari kiamat dari apa yang mereka perselisihkan. Dalam surah yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Orang Yahudi, orang Nasara, mereka mengatakan, kamilah anak-anak Allah, kamilah orang-orang yang dicintai Allah. Orang Yahudi mengatakan seperti itu, Nasara juga mengatakan demikian. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau benar kalian anak-anak Allah, kalian dicintai Allah, katakan kepada mereka, kenapa Allah menyiksa kalian? Karena dosa-dosa yang kalian perbuat.
Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian itu manusia sama seperti yang lain diciptakan oleh Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan hanya milik Allah kekuasaan dunia, kekuasaan di langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi ini semua dalil-dalil yang beliau sebutkan yang menunjukkan bahwa tentang pengakuan itu sudah dilakukan oleh mereka. Orang-orang jelas berada di atas kebatilan. Ya. Dan subhanallah, setiap dari kebatilan itu ada saja pengikutnya. Yang paling batil sekalipun ada saja pengikutnya. Ya. Di Indonesia itu ada seorang wanita mengaku sebagai nabiyah. Nabiyah. Perempuan. Lia Aminuddin. Mengaku sebagai nabiyah. Gila. Hah? Gila. Oh, sudah lama dan sudah dihukumi pemerintah juga karena meresahkan masyarakat. Tapi pengikutnya banyak juga. Ya. Ada yang doktor, ada yang punya gelar, punya sekolah tinggi. Ya. Selain mengaku sebagai nabiyah, mengaku juga sebagai imamah mahdiyah. Nah, selalu menganggap dirinya selalu didekati para malaikat. La haula wala quwwata illa billah. Musibah. Tapi ada juga pengikutnya. Jadi subhanallah, itulah syubhat. Yang wajib bagi seorang muslim mengetahui kebenaran itu benar. Makanya sebelumnya kita mengatakan bahwa seseorang akan jelas baginya al-haq, kebenaran, ketika dia mengetahui kebenaran itu secara rinci, mufassal. Pentingnya seorang mengetahui al-haqqu mufassalan wal batil mufassal. Kebenaran itu secara rinci, kebatilan juga secara rinci. Sehingga ketika ada syubhat, ketika ada seorang yang menyebarkan kesesatan, maka segera dia mengetahui ini adalah kesesatan, ini adalah kebatilan yang wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati dan meninggalkannya. Tidak semua pengakuan itu harus dibenarkan. Ya. Bahkan mayoritas, kebanyakan pengakuan itu kita teliti terlebih dahulu sebelum menyatakan kebenarannya. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Di antara sebab yang memalingkan seorang hamba dari kebenaran, yang keempat, at-tafriqu fi taharril haqqi. At-tafriqu fi taharril haqqi. At-tafriq itu artinya masa bodoh. Tahu masa bodoh? Bermudah-mudahan. Apa lagi? Ada bermudah-mudahan, Pak. Hah? Tasahul, iya. Tafriq. Menganggap remeh. Meremehkan. Fi taharril haq, dalam mencari kebenaran. Ini juga termasuk di antara hal yang penting. Kata beliau, al-ba'du ya'taqidul batil wa yadinu Allah bihi. Ada sebagian orang berkeyakinan yang batil, keyakinannya itu salah. Itu yang menjadi agamanya. Yadinu Allah bihi. Itu yang menjadi kepercayaannya, yang menjadi keyakinannya. Lakinnahu ya'lamu biwujudil mukhalifi lahu fima ya'taqiduhu wa yadinu Allah bihi. Akan tetapi dia mengetahui bahwa di sana ada orang-orang yang menyelisihi dia terhadap keyakinannya
dan terhadap agamanya. Dia tahu ada yang menyelisihi. Dia tahu ada keyakinan-keyakinan yang lain. Bal rubbama yablughuhu tadlilu mukhalifihi lahu, bahkan mungkin dia sampai menyesatkan orang yang menyelisihi dia. Wa huwa ma'a dzalika lam yudaqqiq wa yuhaqqiq. Padahal dia ini belum meneliti, belum membuktikan secara dalil, secara hak, malladzi hamalahu ila ar-rukuni ila ma ya'taqiduhu. Apa yang menyebabkan dia itu lebih condong kepada keyakinannya. Ya. Sehingga kalau mau mencari dalil itu malas. Ya sudahlah, pokoknya ini kebenaran. Ya. Tapi ada yang lain yang menyelisihi. Gak usah. Yakin saja Ustadz itu pasti benar. Yakin saja guru saya ini tidak pernah salah. Jadi meringankan masalah. Nah, meremehkan, merendahkan, sehingga dengan mudah dia menyesatkan orang lain, lalu mengangkat dirinya dan pemikirannya. Ini juga penting. Dan itu yang kita saksikan. Kebanyakan orang-orang yang mereka berada di atas kebatilan, ya, itu ada rasa kemalasan untuk meneliti kebenaran itu sebagai kebenaran. Seperti contoh saja, orang yang sudah sejak kecil yang mereka ketahui amalan yang menjadi rutinitas mereka adalah yasinan dan tahlilan. Ini sudah sejak dulu dari kakek moyang mereka. Ya. Kakeknya mengamalkan itu, setiap ada kematian tahlilan atau yasinan, ada acara tertentu yasinan atau tahlilan. Ya, kalau di Sulawesi ada tambahan lagi, barzanji. Tahu barzanji? Oh, ada barzanji lagi, marhaban lagi, macam-macam, ya. Nah, ketika ada yang menjelaskan ini tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah mengamalkan itu. Ini kamu siapa? Ya. Coba teliti dulu. Sudah, pokoknya yang datang dari guru saya itu pasti benar. Sudah, kamu itu sudah salah. Hah? Kamu siapa? Anak kemarin sore baru muncul. Sudah berani mengatakan ini sesat, ini tidak ada tuntunannya. Hah? Kalian menuduh apa itu? Orang-orang tua kita. Nah, itu orang-orang tua. Itu dalilnya. Hah? Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Qalu innama wajadna ma 'alaihi aba. Kami ini hanya mengikuti apa yang kami dapati dari orang-orang tua kami. Itulah dalil mereka. Nah, pokoknya nggak mau tahu. Kalau disampaikan pada ini dalilnya, ini kebenarannya. Adapun yasinan, tahlilan apa ini tidak ada tuntunannya, tidak mau tahu. Itu namanya tafrid fi tahril haq. Meremehkan untuk mencari kebenaran. Ya. Maunya pokoknya apa yang dari dulu itulah, jangan dirubah-rubah. Sudah. Tidak mau repot. Oh ya, repot. Tidak mau susah. Nah, ya, kalau istilahnya orang Jawa, pokoknya, ya, pokoknya pasti ini benar, yang lain salah. Itu sih. Nah, pokoknya, nah, yang penting ini benar, yang lain salah. Itu arti pokoknya. Nah, berkata Al-Allamah Abdurrahman Al-Muallim rahimahullah, والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها. Tanda seorang alim yang rasikh, yang kokoh ilmunya, yang mapan ilmunya,
huwa alladhi idza hasala lahu al-ilmu syafi biqadiyati, yaitu orang yang apabila telah sampai kepadanya ilmu yang cukup terhadap satu masalah, satu perkara, lazimaha, maka dia komitmen kepadanya. Dia berpegang teguh dengannya. Walam yubali bima qad yushakkiku fiha, dan dia tidak peduli dengan orang-orang yang hendak meragu-ragukan keyakinan itu. Kalau dia sudah yakin, ketika dia membahas dengan ilmu dan keyakinan bahwa inilah yang benar, maka dia akan berpegang dengan itu. Dia tidak akan berpindah. Bal imma an yu'rida an tilkal musyakkikat wa imma an yata'ammalaha fi dhaw'i ma qad thabata. Namun yang dia lakukan adalah dia berpaling dari hal-hal yang meragukan itu, meninggalkannya. Ini kalau betul-betul dia sudah memiliki ilmu yang kokoh, yang mapan. Atau dia memperhatikannya, ya, mengamatinya, menelitinya fi dhaw'i ma qad thabata, sesuai dengan apa yang telah sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia meneliti. Itu pentingnya mentahqiq satu masalah. Meneliti sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-'allamah Siddiq Hasan Khan, berkata al-'allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah, wa innama ya'rifu al-haqqa man jama'a khamsata awsafin. Sesungguhnya orang itu akan mengetahui sebuah kebenaran apabila dia mengumpulkan 5 sifat. Awamuha, sifat yang paling nampak dari orang yang akan mengenal kebenaran itu sebagai kebenaran. Yang pertama, al-ikhlas. Ya, murnikan. Tujuan kita belajar agama itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting, yang paling utama, yang harus kita perhatikan setiap kita mengamalkan sesuatu. Perhatikan, ikhlas apa tidak? Ikhlaskah kita dalam beramal? Apakah kita ketika mengamalkan ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang menuntut ilmu misalnya, apa tujuan kita menuntut ilmu? Ilmu itu ibadah, ya kan? Dan setiap ibadah itu termasuk di antara syarat yang paling utama adalah ikhlas. Kata para ulama, talabul ilmi ibadatul qalbi. Menuntut ilmu itu ibadahnya hati kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap ibadah itu harus disertai dengan ikhlas. Menuntut ilmu. Apa tujuan saya menuntut ilmu? Oh, nanti saya menuntut ilmu mau belajar ke Yaman atau belajar ke Syekh Rabi'i atau belajar ke Madinah. Tujuan kamu apa? Ya nanti kalau sudah selesai pulang, nanti orang-orang menyanjung saya. Nanti kan jadi ustaz. Ya, jadi ustaz. Kalau sudah jadi ustaz, ya, orang akan senang. Cari perempuan boleh milih akhirnya. Iya kan? Tujuannya itu masalah dunia. Kalau pulang ya nanti punya jabatan supaya nanti bisa diangkat di pemerintahan sebagai menteri agama atau sebagai apa. Nah, itu tujuan. Yang ini menuntut ilmu tujuannya apa? Oh, supaya saya juga bisa bersaing dengan para ulama. Nah, hum rijal wa nahnu rijal, katanya. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Ya, siapa yang bilang kamu perempuan? Nah, mereka rijal, kami juga rijal. Akhirnya ingin
memasang dada di hadapan para ulama, atau supaya dipandang oleh orang-orang bodoh, disanjung-sanjung dan seterusnya. Ini keluar dari tujuan menuntut ilmu, yaitu keikhlasan. Oleh karena itu dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma liyumari bihi as-sufaha aw liyubahi bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhan nas ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dengan tujuan berdebat dengan orang-orang yang bodoh, ya, atau ingin berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau dengan tujuan agar wajah-wajah manusia mengarah kepadanya sehingga dia dapat sanjungan, pujian, riya, maka persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Nah, ini bertentangan dengan tujuan utama kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal fahmu, dan pemahaman itu juga penting. Ya, kalau ingin mengetahui kebenaran, pemahamannya pun harus terang untuk memahami kebenaran. Wal insaf, dan bersikap adil. Bersikap adil. Tidak berbuat zalim. Ya, menempatkan sesuatu betul-betul pada tempatnya. Wa rabi'uha, dan yang keempat, wa huwa aqalluha wujudan wa aktsaruha fuqdanan. Yang keempat ini paling sedikit keberadaannya, dan aktsaruha fuqdanan, paling sering tidak ada pada diri seorang. Apa itu yang keempat? Al-hirsu ala ma'rifatil haqq. Ini semangat untuk mengenal kebenaran. Ya, bukan hanya untuk mengenal kebenaran, semangat untuk mencari kebenaran. Ini yang jarang, ini yang kurang dari seorang. Sebagian kadang-kadang ikhlas, mau mencari kebenaran itu ikhlas, tapi sayang tidak punya semangat untuk mencari kebenaran itu. Sudah pemahamannya kurang, tambah lagi tidak semangat untuk mengetahui kebenaran itu kebenaran. Ya, yang jelas apa yang saya makan itulah benar. Ya sudah, yang lain itu jelas salah. Tafrid. Akhirnya dia meremehkan untuk melihat kebenaran. Nah, ketika ada yang menyampaikan kebenaran, maka dia tetap berjalan di atas prinsip-prinsip lamanya. Inilah yang menyebabkan seorang itu terjatuh dalam kesalahan. Yang ikhwanul musliminnya tetap berjalan di atas ikhwanul musliminnya, yang mu'tazilahnya tetap pada mu'tazilahnya, yang jahmiyahnya masih dengan keyakinan jahmiyahnya, jamaah tablignya juga masih bersama tablignya, bukan tabligh ya, tablid. Itu artinya bikin bodoh. Balid itu orang bodoh. Jamaah tabligh, jamaah yang orang kalau ikut cinta bodoh. Nah, kenapa? Karena itu aja yang dipelajari. Iya kan? Ada mantan tabligh? Hah? Ada 20 pokok. Ada 20 prinsip. 4 yang ditambah, 4 yang dikurangi, 4 yang apa lagi? Yang tidak boleh disentuh sama sekali. Itu aja dari dulu sampai sekarang. Dalilnya mana itu? Dalilnya qala Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Itu dalilnya. Ya. Usulus sittah. 6 prinsip. Tahqiq kalimat tauhid, tapi yang dibahas rububiyah, bukan uluhiyah. Nah, mengeluarkan kebesaran-kebesaran dunia, ya, masukkan kebesaran Allah.
Ya, tak ada pencipta kecuali Allah, tak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Rububiyah. Ya. Terus disebutkan poin-poinnya. Mana dalilnya usul sittah itu? Yang ada itu rukun iman. Yang ada rukun iman, rukun Islam ada. Usul sittah mana dalilnya? Dalilnya qala Muhammad Ilyas Al-Kandahari. Itu siapa? Rasul apa? Masya Allah. Ketika diperingatkan ini tidak ada dalilnya. Ya. Pernah ketika ada kelompok dari mereka ini dia sedang di masjid. Ya. Kebetulan saya ada di situ. Akhirnya saya menjelaskan bahwa apa yang kamu baca ini tidak ada sumbernya, ini terjadi kesalahan. Yang baca kitab Fadailul A'mal, bahasa Arabnya Tablighi Nisab. Ya. Dia membaca salah satu perkataan Anas bin Malik, tapi dia mengatakan bersabda Rasulullah SAW. Nah, saya tegur, ini bukan hadis Rasulullah, ini perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oh, nggak mau terima. Ya, nggak mungkin ini salah. Nggak mungkin. Siapa yang nulis itu manusia juga? Bisa salah, bisa benar. Tambah lagi, memang dalam kitab Fadailul A'mal ini banyak hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Hadis-hadis yang batil, yang mungkar. Banyak. Oh, nggak mau terima. Nah, yang diucapkan, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sambil tasbih, Masya Allah. Masalah benar ya. Masalah hasilnya. La haula wala quwwata. Kelihatannya Masya Allah, tunduk, tawadhu, tapi tidak tawadhu. Orang tawadhu itu disampaikan kebenaran, terima. Itu namanya tawadhu. Kalau tidak menerima kebenaran, itu namanya sombong, al-kibr. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Nah, ini yang penting. Al-hirsu ala ma'rifatillah. Semangat untuk mengenal kebenaran. Kemudian yang terakhir, wa shiddatud da'wati ila dzalik. Dan kuat dalam mendakwahkan hal tersebut. Ya. Jadi dakwah itu harus kuat. Semangat dengan penuh kesabaran. Ya, sabar dan yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar, barang siapa yang yakin, dia akan meraih keutamaan dan kepemimpinan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Fa bis-sabri wal yaqin tunalul imamah fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diraih keutamaan kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, dan berkata Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa ma'lumun annahu la yaqbalu al-haqqa illa man talabahu. Dan telah dimaklumi, diketahui bahwa tidak ada yang akan menerima kebenaran kecuali orang yang mencarinya. Orang yang mencari. Berarti apa? Penting seorang itu semangat untuk mencari kebenaran. Ya. Jangan hanya menunggu saja kebenaran itu sampai kepadanya. Kitalah yang keluar, kitalah yang mencari. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala kata beliau apa? Al-ilmu yu'ta walayat. Ilmu itu didatangi. Ya. Bukan ilmu yang datang ke rumah-rumah. Tapi ilmu itulah yang didatangi. Itu menunjukkan semangat seseorang untuk mencari kebenaran. Wa qala Ibnul Jauzi, dan berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, al-musibatul uzma, musibah yang besar, ridal insani an nafsihi wa iqtina'ihi bi'ilmi,
ketika seorang manusia itu sudah merasa cukup dengan dirinya, merasa puas dengan ilmunya. Ini musibah. Ingat ini perkataan Ibnu Jauzi. Musibah yang besar. Ya, ketika seorang manusia itu merasa cukup dengan dirinya dan merasa puas dengan ilmunya. Ilmu saya sudah puas, sudah cukup. Apalagi kalau sudah sampai gelar, dapat gelar, belajar di Jamiah Islamiyah sampai tingkatan doktor. Tingkatan doktor itu bukan tingkatan akhir dalam belajar agama. Ya. Kalau tingkatan doktor itu tingkatan akhir, berarti sama seperti kaum Sufiyah yang menganggap bahwa ada tingkatan ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, sudah tasqutu anhu syara'i. Syariat-syariat itu sudah gugur, dia tidak wajib untuk mengamalkannya lagi. Nah, tapi tidak seperti itu kan. Islam itu ilmunya luas. Tidak seorang pun di kalangan manusia ini yang bisa mengumpulkan seluruh ilmu agama, ilmu sunnah. Tidak Imam Syafi'i, tidak Syekhul Islam Taimiyah, tidak Ibnu Qayyim, tidak Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, man idda'a anna fi rajulin istaw'aba sunnah faqad kadzab. Barang siapa yang menyatakan bahwa ada seseorang, orang ini sudah mengetahui semua ilmu sunnah, ini dusta, pasti dusta. Karena tidak ada seorang yang mampu melakukan hal itu. Ya. Nah, jadi seorang jangan merasa cukup dengan ilmu. Terus, ilmu itu tidak ada batas dalam menuntutnya. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi ketika beliau ditanya, ila mata natlubul ilm? Sampai kapan kita menuntut ilmu? Apa kata Imam Mahdi? Ilal mamat, sampai mati. Itulah akhir dari talabul ilm, sampai mati. Berarti selama hayat dikandung badan, paham? Ya, selama umur masih ada, maka menuntut ilmu terus terbuka. Wa hadhihi mihnatun qad ammat aktsar al-khalq. Kata beliau, ini adalah ujian yang menimpa banyak makhluk, mayoritas makhluk yang merasa cukup dengan ilmunya. Fatara al-yahudiyya aw an-nasrani yara annahu 'ala shawab. Coba kamu lihat orang Yahudi, orang Nasrani, dia menganggap dirinya yang berada di atas kebenaran. Wala yabhad, tapi tidak mau membahas, tidak mau meneliti. Wala yanzur fi dalil nubuwwati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memperhatikan tentang dalil yang menunjukkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sami'a ma yulayyinu qalbahu bil Qur'an al-mu'jiz haraba li alla yasma'. Dan kalau dia mendengarkan sesuatu yang seharusnya melembutkan hatinya seperti Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah SAW, haraba, lari dia supaya dia tidak mendengarkan bacaan Quran. Ini syaitan. Jadi tidak mau mendengarkan. Kenapa? Karena kalau seorang mendengarkan, itu akan menjadi lembut hatinya dan dia akan siap untuk menerima kebenaran, seperti halnya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Kelihatannya sudah mendekati asar. Belum. Belum. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lakin yanbaghi an yu'rafa, akan tetapi sepantasnya untuk diketahui, anna 'ammata man dhalla fi hadzal bab aw 'ajaza fihi an ma'rifatil haqq, bahwa mayoritas, ya, kebanyakan orang yang sesat dalam permasalahan ini, dalam agama ini, atau dia lemah untuk mengenal kebenaran, apa sebabnya? Fa innama huwa litafriitihi fi ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul.
Yang menjadi sebab utamanya adalah tafriq. Dia menganggap tidak penting untuk mempelajari, untuk mengikuti. Dia meremehkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkin nazar, dan dia meninggalkan untuk memperhatikan. Ya, tidak ingin membahas, tidak ingin melakukan check and recheck. Ya. Wal istidlal al-musil ila ma'rifatihi, dan meninggalkan mencari dalil yang akan sampai kepada ilmu ma'rifah. Falamma a'radu an kitabillahi dhallu, tatkala mereka berpaling dari kitab Allah Subhanahu wa taala, sesatlah mereka. Nah, jadi tidak mau tahu. Akhirnya terus berada di atas kejahilan, terus bodoh sepanjang masa. Allah musta'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk dan bimbingan, hudan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hudan, hidayah, berupa Al-Quran, dan yang menjelaskan Al-Quran yaitu sunnah Nabi SAW. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ini jaminan. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, bimbinganku, petunjukku, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Fala yadhillu, dia tidak akan sesat dalam kehidupan dunia, wala yashqa, dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini mayoritas para ulama mengatakan azabul qabr, siksaan kubur. Kehidupan yang sempit, siksaan kubur. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan pada hari kiamat mereka ini dalam keadaan buta. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menjelaskan ayat ini, takaffalallahu, Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan liman qara'al Qur'ana wa 'amila bima fi, bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, mengamalkan kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran saja, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Apa keutamaan yang Allah berikan? Alla yadhilla fid dunya, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia, wala yashqa fil akhirah, kehidupan akhirat dia tidak akan merasakan kesengsaraan. Tidak ada kebinasaan, yang ada adalah kebahagiaan. Thumma qara'a hadhil ayah, lalu beliau pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dituntut untuk semangat belajar Al-Qur'an, bukan hanya membaca, memahami maknanya, lalu kemudian mengamalkannya. Inilah yang akan bermanfaat. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa inna ma dakhala fil bid'ah man qassara fi ittiba'il anbiya' ilman wa 'amalan. Sesungguhnya seorang itu jatuh ke dalam bid'ah. Orang yang jatuh ke dalam bid'ah itu adalah orang yang qassara. Qassara itu ya sama, farrafa, tafriq, meremehkan, masa bodoh,
memudah-mudahkan dalam mengikuti para nabi, baik dalam hal ilmu atau amalan. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sebagai bagian dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu termasuk ciri yang paling nampak. Yang paling nampak adalah semangat mereka dalam menuntut ilmu. Itu ciri yang paling nampak. Ahlus Sunnah. Ya. Tujuannya untuk apa? Sehingga setiap apa yang akan dia amalkan selalu didasari di atas ilmu. Kenapa kamu kok ketika pertama kali sholat kamu tidak mengatakan usolli fardal maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala? Kenapa? Nah, karena tidak ada dalilnya. Apa dalilnya bahwa itu tidak boleh? Apa dalilnya bahwa itu tidak boleh? Hah? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, itu tertolak amalan itu. Itu dalilnya. Oleh karena itu, dari sini para ulama menyebut satu kaidah, al-aslu fil ibadati al-hadr hatta ya'ti dalilun ala masyru'iyyati. Asal hukum dalam perkara ibadah itu tidak boleh melakukan sampai ada dalil yang menunjukkan dibolehkan. Berbeda kalau dalam masalah dunia. Al-aslu fil muamalatil ibahatu hatta ya'ti dalilun ala tahrim, ala man'i. Asal hukum dalam perkara muamalah itu boleh. Dalam makan dan minum itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya. Nah, Ahlus Sunnah itu dari dalam setiap amalan dia berusaha menjadikan setiap amalan itu ada dalilnya. Ya. Ada dalilnya. Kenapa takbiratul ihram yang pertama? Karena itu lagi perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada orang yang buruk salatnya, "Idza qumta ila sholati fa asbiril wudu, tsumma istaqbilil qiblat, fakabbir." Jika kamu hendak menegakkan sholat, sempurnakan wudu, lalu menghadap kiblat, lalu setelah itu kamu mengucapkan Allahu Akbar. Rasul tidak mengajarkan usul. Dan begitulah dalam setiap permasalahan. Sampai perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar fa'al." Jikalau engkau mampu untuk tidak menggaruk, ini menggaruk apa? Menggaruk. Untuk kamu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Jangan masa menggaruk. Apa dalilnya? Nah, cari dulu dalilnya. Kalau kamu mampu seperti itu, lakukan. Artinya apa? Setiap perbuatan kamu usahakan selalu berjalan bersama dengan dalil. Nah, begitulah Ahlus Sunnah. Ya. Ahlus Sunnah itu yaduru ma'ad dalili haitsu darat. Dia selalu berjalan bersama dalil di mana dalil itu berada. Ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Kaum Sufiyah boleh, mereka bisa membaca kitab Sahih Bukhari sampai khotam. Boleh mereka membaca Sahih Muslim khotam. Tahu khotamnya? Sampai selesai. Baca Kutubus Sittah khotam. Sampai baca tafsir Jalalain khotam. Tapi amalan mana amalan? Dalam hal amalan tak ada perubahan. Jenggot yang dulunya tidak dipelihara tetap saja tidak dipelihara. Padahal mereka membaca itu hadis-hadis. A'ful liha wa qasus syawari. Mereka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asfala minal ka'bin fa finnar, yang menutupi 2 mata kaki itu ancamannya neraka. Mereka tahu itu. Tapi dalam hal amalan, Ahlus Sunnah baca satu hadis, perhatikan dulu. Apa maksud hadis ini? Apa pemahamannya? Baru mereka ngamalkan.
Kata para ulama, "Idza aradta an tahfaz al-hadits fa'mal bihi." Jika engkau ingin menghafal sebuah hadis, gimana cara menghafalnya? Amalkan. Amalkan. Ya. Amalkan hadis itu. Itu akan memudahkan kita untuk menghafal hadis tersebut. Kalaupun tidak menghafal secara lafziyah, minimal maknanya. Ya. Karena seorang kalau dia mengamalkan, dia akan dituntut untuk selalu mengingat apa yang dia amalkan. Kenapa kamu kok tidak isbal? Ya. Kalau bahasa Indonesia, kenapa celanamu cengpang seperti itu? Hah? Kenapa celanamu itu? Oh, ada hadisnya. Hadisnya ini sabda Rasulullah SAW. Begitu pula dalam hal-hal yang lainnya, itu akan memudahkan kita untuk selalu mengingat hadis-hadis tersebut ketika kita mengamalkan. Nah, kesimpulannya, ma'asyiral muslimin adalah hendaknya kita semangat dalam mengenal kebenaran. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia itu tadi, ikhlas. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Niscaya Allah pasti akan menunjukkan dia kepada jalan kebenaran. Saya kira insyaallah yang kita pelajari pada pertemuan kita di petang hari ini semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.